Halo guys, selamat datang di channel aku ini. Kali ini aku masih pengen melanjutkan sharing-sharingku yang kemarin. Saya cari posisi mas dulu. Oke, gini ya. Sorry ya guys, sementara ini karena keterbatasan peralatan, jadi aku bikin videonya sederhana. Nah, ngomong-ngomong soal kemarin tentang pengharapan, ya bukan rumah pengharapan loh guys. uh, Kalau kita melihat keadaan akhir-akhir ini, dan aku sebelumnya juga sempat singgung di video aku sebelumnya, kalian belum tahu ya. Kalau kalian belum tahu ya berarti kalian belum subscribe channel ini guys, dan juga belum nyalain loncengnya. Dan memang sih uh, kemarin aku sempat bilang dibuat frustasi oleh karena keadaan, dikuatkan oleh karena pengharapan akan Tuhan. Nah, berangkat dari hal tersebut kan, kalau kita melihat, ya perhatikan ya, melihat situasi akhir hari ini, terjadi banyak gejolak di mana-mana. Ya memang sih, keadaan makin lama tuh rasanya tuh semakin sulit. Karena kita melihat keadaan yang ada, melihat masalah yang ada, pergumulan yang ada, pergumulan yang uh, kita alami, ya semuanya itu seringkali membuat kita frustasi. Karena sekali lagi kita melihat keadaan yang sedang kita alami, kita melihat masalah. Seringkali kita berfokus dengan pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi saat ini, tetapi kita lupa, bahkan kita melupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, ya kan, kita pasti beroleh suatu pengharapan, suatu penghiburan, bahkan kekuatan. Dan kemarin sempat aku singgung, janji Tuhan itu murni. Dia bagaikan perisai yang melindungi kita. Dan sudah aku jelaskan bagaimana perisai itu melindungi dari serangan-serangan. Bahkan perisai iman. Dan sudah pasti itu memerlukan iman yang teguh, pengharapan yang kuat. Karena apa? Pengharapan itu seperti sau, adalah sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Nah, ngomong-ngomong soal melihat keadaan, kalau kita berfokus melihat keadaan yang ada, tentunya malah tambah frustasi guys. Nah, pada saat ini aku ingin bacakan satu ayat untuk kita renungkan, mungkin juga beberapa, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya tadi saya katakan, kalau kita berfokus dengan masalah yang kita hadapi, itu akan menambah kita semakin stres dan frustasi. Karena apa? Kita nggak melihat penyertaan Tuhan. Tuhan tuh ada di dalam kehidupan kita, menyertai kita dalam menghadapi masalah. Karena janji Tuhan itu, ya, langit tidak akan selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Makanya Paulus mengatakan di sini dalam 2 Korintus 5 ayat 7, aku ulangi lagi, sebab itu kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kalau kita sedikit menyinggung di ayat sebelumnya, terutama di ayat 4 ini,
Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi ya gimana ya, istilahnya gak maido, kita itu punya banyak pergumulan, punya banyak permasalahan yang kita hadapi, tetapi kita mau dikuatkan oleh janji pengharapan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam menghadapi masa-masa sukar, pergumulan yang sulit, dan lain sebagainya. Karena apa? Di sini kita diingatkan, secara manusia, secara daging, kita mengeluh. Iya kan, mengeluh sakit, mengeluh gak ada duit, misalnya gitu. Mengeluh kebutuhannya tuh banyak yang harus dipenuhi. Belum lagi ini dan itu, dan lain sebagainya. Tetapi dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini, kita hidup karena kita percaya. Mempercayakan diri itu berbicara mengenai iman kita, pengharapan kita. Dan sudah pasti janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan aku berulang-ulang seringkali ngomong, pada waktunya Tuhan pasti akan digenapi setiap janji-janjinya yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang paling penting adalah Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan adalah Immanuel. Itu dari sudut pandang Tuhan. Tetapi dari sudut pandang kita, bagaimana kita percaya, penuh, berserah pada Tuhan. Ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Wah, kalau kita melihat apa yang terjadi, belum lagi permasalahan ini, permasalahan itu, harga-harga naik, harga kebutuhan pokok atau sembako naik, kemudian masih belum lagi ada masalah ini itu. Kita secara manusia, secara daging ini mengeluh. Kok gini sih Tuhan? Kok gini sih Tuhan? Tetapi pada saat ini Tuhan mau ingatkan pada kita semua, kalau kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena kalau kita melihat atau memandang keadaan, pergumulan, masalah, itu nggak akan ada habis-habisnya selama kita tinggal di dunia ini. Kita tinggal di dunia ini hanya sementara, mengeluh, gini, aduh, sambat, belum lain-lain. Itu merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia ini. Kita belum beralih ke dalam kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Makanya pada saat ini aku pengen sekadar mengingatkan, ingin menguatkan rekan-rekan semua, satu iman di dalam Kristus, tetap terus pegang janji Tuhan. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Pasti kok Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Kalau kita baca Matius 6 ayat 23 sampai 33 itu jelas mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir akan hari esok, tentang apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan 1 Petrus 5 ayat yang ke berapa itu? Tak buka isi ya, Yesus.
Iya lah, kurang persiapannya ini sih. Cuma ayat 7 ya. 1 Petrus 5 ayat 7 yang dulu juga aku singgung di video aku sebelumnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau, memelihara kamu. Dan ini pun juga butuh penundukan diri. Nanti kapan-kapan kita ngobrol sharing tentang penundukan diri ya. Tetapi pada saat ini aku cuma ingin mengingatkan kepada kita semua tentang pengharapan akan Tuhan. Kita hidup ini karena percaya. Yang Tuhan mau dalam kehidupan itu hanya percaya saja dan mempercayakan diri gitu. Sorry, aku koreksi gini. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah mempercayakan diri kita sepenuhnya tanpa ada keraguan dan kebimbangan dalam kehidupan kita, supaya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan. Pasti ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup aku. Kalau dipikir-pikir perjalanan hidup aku ya, aku sendiri pun ya ada sakit diabetes, sempat nggak bisa lihat selama kurang lebih 16 bulan. Dan rasa frustasi itu selalu ada. Tetapi aku lawan dengan apa? Aku percaya bahwa suatu saat aku akan melihat kembali oleh karena pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, bulan Januari tahun 2016 melalui tangan-tangan medis yang Tuhan percayakan, akhirnya dapat melihat lagi. Dan sampai saat ini ya puji Tuhan, aku bersyukur banget. Itulah pertolongan yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat keadaan sekitar kita, keadaan yang membuat frustasi, stres, putus asa, kok gini-gini terus sih? Kok gini-gini terus sih? Guys, resiko tanggung sendiri. Dan pada saat ini pun tadi ketika aku mencari inspirasi, berdoa pada Tuhan, apa yang ingin aku sharingkan, bahwa kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Makanya dalam Matius, kita lihat aja, Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan beban pergumulan kita, meletakkan setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kok. Yang pasti adalah kita selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menolong. Maka dari itu, ketika kita sungguh-sungguh punya iman, belajar dari Abraham yang
menantikan janji Tuhan tentang kelahiran Isa itu selama sekian puluh tahun, 25 tahun kalau nggak salah ya, 25 tahun. Itu akhirnya janji Tuhan terwujud. Bahkan sampai saat ini keturunannya itu banyak banget. Menanti janji Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, nantikanlah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Nah, menurut ukuran kita, gendang Tuhan tolong masalahku ini. Tapi kadang-kadang ya orang percaya pun itu guys, minta pertolongan Tuhan, gendang-gendang, dan seolah-olah memperlakukan Tuhan itu seperti pembantu. Ya memang Tuhan akan menolong, tetapi tunggu saja waktu. Dalam hidupku ini secara pribadi, ya aku serahkan pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, biarlah hari itu terjadi. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kita ini. Di saat itulah iman bekerja. Lalu apa hubungannya dengan perbuatan? Katanya Yakobus itu kan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya sudah, kita melakukan aktivitas seperti biasa. Di dalam kita melakukan aktivitas seperti biasa itu, tetap andalkan Tuhan, tetap kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan itu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bisa repot, bisa stres. Jadi kira-kira seperti itu yang aku mau sampaikan pada malam hari ini, pada saat ini, bahwa kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah, nuruti melihat terus bubar. Kita hidup karena percaya. Kita berjalan oleh karena kita percaya akan janji pengharapan. Maksudku janji yang Tuhan berikan. Dari kita menaruh pengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Aku akan ambil contoh ketika Yesus sama murid-muridnya berada di atas kapal di Danau Galilea. Tiba-tiba ada angin sakal yang datang mengombang-ambingkan mereka. Aku bacakan aja ya. Saya tak carikan dulu. Aku kipi sih. Apa ya, di mana sih?
yang ceritanya Yesus meredakan angin ribut. Oh ini, coba Lukas. Oke, Lukas 8 kita cari yang lebih detail tentang cerita ini. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Matius 8 ayat 23 sampai 27 juga ada. Lukas 8 ayat 22 sampai 25 juga ada. Aku bacakan yang Markus 4 ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu-perahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengapunglah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ceritanya Yesus bertolak naik perahu, tahu-tahu badai, dan Yesus tidur di satu tilam di buritan, dan murid-muridnya ini serta perahu lain tuh panik. Nah, inilah yang bahaya ketika kita panik, wis geger sak karepe dhewe. Namun ketika kita tenang, percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Di sini Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu nggak percaya?" Nah, seringkali Tuhan memang ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Namun, apakah kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Bukan hanya saat kita menerima berkat, tetapi pada saat kita mengalami badai pergumulan ini. Jika kita sungguh-sungguh percaya, aku yakin kok kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kembali mengingatkan untuk tetap percaya. Jangan fokus dengan permasalahan yang kita hadapi. Fokus pada Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Berpengharapanlah pada Tuhan. Dan tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menolong. Oke, kira-kira segitu dulu aja. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah subscribe, telah share juga, komen-komen, dan juga telah berbagi berkat melalui donasi yang mendukung pelayanan channel ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, kalian semua yang telah mendukung channel ini.
baik melalui subscribe, share, maupun komen-komen. Bagi kalian yang ingin didoakan, bisa tulis di kolom komentar atau juga via WA. Dan kembali lagi, aku berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara donatur yang mendukung channel ini dan pelayanan channel ini. Dan harapannya ke depan supaya pertolongan Tuhan channel ini dapat maju dan berkembang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.